Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga kalian masih tetap semangat walaupun dalam pembelajaran daring ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 2 subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ayo siapkan dulu ya semua yang diperlukan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian buka halaman 82 di buku tematik kalian. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu muatan SBDP, pola irama, dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola terbentuk bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Nah, di bawah ini ada beberapa pola irama. Nah, pola irama itu biasanya atau umumnya ada 4 per 4, 3 per 4, dan 6 per 8. Nah, di sini ada beberapa ya. Birama 2 memiliki dua hitungan ya atau 2 per 4. Kemudian birama 3 memiliki 3 per 4 memiliki 3 hitungan ya, 3 per 4 hitungan. Kemudian birama 4 memiliki 4 atau 4 per 4 hitungan. Nah, contohnya seperti yang ada di sampingnya. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Kalau bunyi internal itu dihasilkan dari tubuh kita, seperti bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. Satu tepuk tangan dapat bernilai setengah ketuk. Satu ketuk, dua ketuk, tiga ketuk, dan empat ketuk. Ada bunyi eksternal. Nah, kalau bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik seperti dari gendang, suling, gitar, tamborin, dan drum. Nah, di buku tematik kalian ini ada contoh sebuah lagu ya, lagu Aku Anak Indonesia ciptaan Pak Ate Mahmud. Nah, di sini ada tanda 4 per 4. Berarti itu tanda dari birama 4 ya, ada 4 ketukan. Nah, untuk contoh lagu ini bisa kalian searching ya atau cari di YouTube ya supaya kalian bisa menyanyikan lagu ini. Selanjutnya ada muatan IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam atau selalu disingkat dengan SDA. Nah, sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak, apalagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena ketersediaannya di bumi ini sudah sangat menipis ya. Jadi kita harus lebih bisa berhemat dan menggunakan secara bijak. Sekarang kita lihat di halaman 83. Nah, di sini ada penjelasan sedikit ya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satu contohnya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Nah, kita lihat di gambar ini. Ini ada seorang ibu ya. Ibu sedang memasak. Nah, kayaknya lagi ngegoreng ya, ngegoreng ikan atau ayam. Nah, di samping tungkunya ya, di samping pemasakannya itu ada yang hitam-hitam. Nah, apa itu ya? Nah, itu adalah batu bara. Jadi ibu ini pemanggangannya menggunakan batu bara. Jadi batu bara juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat membantu kegiatan manusia seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Selanjutnya kalian buka halaman 84. Nah, di sini ada penjelasan ya manfaat dari batu bara. Yang pertama, batu bara itu bisa menghasilkan metanol. Apa itu metanol? Metanol adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, batu bara itu dapat menghasilkan gas. Nah, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Jadi, batu bara juga bisa ya menghasilkan gas. Selanjutnya, batu bara adalah salah satu bahan baku untuk membuat kompor briket ya. Nah, kompor briket ini nantinya itu jadi batu baranya itu digabungkan dengan kayu ya, kemudian dipres dan di apa itu dibentuk. Nah, ketika briketnya mau digunakan
itu tinggal dibakar saja. Nah, itu biasanya lebih awet dan tahan lama ya. Selanjutnya, batu bara juga bermanfaat sebagai pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini maksudnya sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah, itu adalah manfaat dari batu bara. Di bawahnya ada penjelasan ya tentang batu bara. Ibu akan membacakan. Coba kalian perhatikan ya dan dengarkan baik-baik. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara adalah merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Berdasarkan analisamu, nyatakan apakah pernyataan satu, 2, dan 3 benar atau salah. Ada ya di halaman 85. Ayo kita lihat semuanya. Yuk kita lihat di halaman 85 ada 3 pernyataan ya tentang batu bara. Nah, di sini kita akan menentukan benar atau salahnya dan Ibu sudah menyediakan alternatif jawaban. Nanti kalian tinggal salin ke buku tematik kalian. Nah, yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Itu pernyataan salah ya. Karena proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu yang lama hingga berjuta-juta tahun lamanya. Pernyataan yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Wah, itu salah besar ya. Karena batu bara banyak dimanfaatkan sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil, industri, hingga rumah tangga. Pernyataan yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Benar sekali, karena batu bara merupakan sumber daya alam yang terbatas. Proses pembentukan dan pembuatannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita harus menghemat penggunaan batu bara. Silakan buka halaman 91 ya. Pembelajaran 6 yang pertama akan dibahas adalah muatan bahasa Indonesia tentang mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Cara mengampanyekan isi poster yang pertama adalah pahamilah isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik, santun, serta tidak terlalu cepat. Nah, kalau di halaman 91 ya ada kriteria. Nah, jadi sebelum melakukan kampanye, kalian lihat kembali poster yang telah kalian buat. Kemudian lihat di kriterianya apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi sebelum mengampanyekan, kalian harus bisa memahami isi poster tersebut supaya ketika sudah menyampaikannya atau sudah mengampanyekannya, orang-orang yang melihat juga dapat memahami isi dari poster tersebut. Nah, untuk penjelasan yang terakhir di pembelajaran 6 ini adalah muatan PPKN tentang kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Haknya yaitu menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Kewajibannya yaitu menghemat energi. Nah, mungkin pertemuan kali ini ya, materinya dicukupkan sampai sini. Kita lanjut minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.